yang sering menimbulkan katakanlah gejolak atau permasalahan itu tidak perlu mempengaruhi hubungan yang sangat luas yang banyak ini. Sehingga tidak perlu mempengaruhi. Jadi lokalisir aja ya. Iya, di sini kita selesaikan dengan baik. Jangan hubungan pertahanan di sini bisa merusak hubungan ekonomi, enggak? Oh, jangan. Kita harus jaga itu semua, kita lokalisir dan kita selesaikan sudah tentunya. Sehingga katakanlah sekarang kalau kita bicara hubungan luar negeri, yang paling dekat memang negara yang tetangga kita itu kan. Oleh karena itulah pilar utama politik luar negeri kita juga adalah di kawasan ASEAN, negara-negara ASEAN yang 10 jumlah negaranya. Dulu 6 waktu dilahirkan 40 tahun yang lalu. Sekarang itu malah 5, kemudian jadi 6 dengan Brunei. Sekarang menjadi 10. Karena dengan masuknya negara-negara seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan seterusnya di 10. Negara-negara tetangga kita ini, yang negara yang tetangga paling dekat jelas. Kita itu, tetangga itu orang, katakanlah, orang nyolong mangga aja, kelihatan kan kalau di tetangga kita. Atau kita teriak sedikit keras aja ya, ribut atau berantem atau bercanda sama sesama saudara kita, keluarga, suami istri atau adik kakak, itu sudah kedengaran di sana, bisa sudah mengganggu sebelah kan. Apalagi kalau sampai kita ada yang nyolong umpamanya kan gitu. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa itu gampang menimbulkan gejolak-gejolak. Mungkin bukan nyolong nyolong pasir gitu ya. Nah, itu dia pasir atau nyolong macam-macam lah ya. Ya, betul, ya. itu nyolong ikan, nyolong kuta, kayu, nyolong pasir. Nah, itu tetangga semua yang nyuri iya, lagi. Ya kita berani kita dia. Dengan negara tetangga kita mempunyai, umpamanya saya contoh yang paling dekat. Kita mempunyai 10 mempunyai perbatasan dengan 10 negara. Ya. Baik laut, baik air maupun daratan. Umpamanya saja mulai dari timur sana, Filipina, Australia, Papua Nugini, Palau malah kita mempunyai batas air ke sana, laut. Nah, kemudian ke tengah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, kita mempunyai perbatasan laut. Jadi kita ada itu dengan 10. Nah, yang berbatasan langsung itu tuh justru nggak pernah ribut itu Brunei kita. Brunei kita justru dia itu kan yang langsung darat termasuk itu, di tengah-tengah wilayah Malaysia itu tuh. Tapi nggak pernah ribut sama dia, bagus juga itu mereka. Nah, ya jadi kita umpamanya soal mereka udah kaya. Kalau orang kaya nggak mau ribut. Dan kita negara yang berbatasan itu ada beberapa konsekuensi, ada beberapa risiko, ada beberapa tantangan. Ya, umpamanya saya perbatasan air, perbatasan laut ya. Ya itu tadi, orang sangat mudah untuk mencurikan kita, ya. Apakah kita tuduh atau memang fakta begitu? Kan itu kan kenyataannya ikan hilang gitu. Kayu hilang gitu dan macam-macam. Kemudian perbatasan darat. Kita di Kalimantan sini sering terjadi umpamanya patok kita dengan Malaysia sering terjadi tiba-tiba sudah bergeser. Bayangkan aja itu perbatasan kita dengan Malaysia itu berapa? 2000 km di sepanjang Kalimantan itu. Kalau dia bergeser saja 2 meter itu berapa lahan 2 meter kayak 2000 bergeser berapa potensi lahan dan kayu yang tapi saya yakin yang mindahin itu bukan Malaysianya tapi penduduk setempat. Ya bisa. Penduduk kita juga suka pindah-pindahin ke Malaysia juga ya. Jadi sama-sama kita suka nyuri tanah gitu. Belum yang lintas batas ya. Lintas batas tradisional. Ada yang lintas batas tradisional, dia dari turun-temurun sudah tinggal di situ. Pak Teo, kita kalau berbicara masalah ini panjang dan mungkin bukan kompetensi saya tapi belum tenaga kerja seperti dikatakan tadi. Belum soal-soal lain. Pak Teo, saya mau kembali ke satu permasalahan mungkin intelligence. Seberapa kuat intelligence kita? Seberapa penting intelligence kita? Dan seperti kita mengetahui, Bung Teo, yang tadi Bung Teo katakan sekarang adalah bukan hanya kita dengan alat-alat yang fisik, tapi mungkin juga dengan intelligence atau dengan melalui internet atau komunikasi dan semua menjadi sangat canggih. Apakah kita memberikan dana atau anggaran yang cukup untuk intelligence kita? Kalau dikatakan cukup itu tuh sudah tentu relatif masih dan sangat saya ingin mengatakan jauh lah minimal. Perlu ditingkatkan. Kalau kita mau compare dengan
negara-negara lain sudah tentu. Dengan Saya negara mengetahui tetangga kita kenapa aja. saya menanyakan. Kalau saya melihat bahwa anggaran intelligence untuk negara Singapura itu dikatakan termasuk yang tertinggi Iya. di kawasan kita. Sementara kita, Can you mention amount? saya membaca hanya bahwa itu tinggi sekali, Tinggi bagian, sekali, pasti. karena mereka juga merahasiakan berapa. Benar. Karena mereka itu juga sudah mempunyai satelit dan mereka memakai satelit, Iya. mereka mempunyai peralatan-peralatan yang sedemikian canggihnya, bahkan bui-bui telah diletakkan Benar. di Indonesia, di perairan Indonesia. Apakah itu betul? Itu betul sekali. Bukan saja intelligence-nya, anggarannya juga untuk apa namanya itu alutsista, senjata, termasuk senjata-senjata strategis, peralatan radar, senjata, semuanya. Itu intelligence. Pesawat-pesawat, kapal-kapal sangat besar, sangat jauh. Dia tertinggi anggaran untuk angkatan spendingnya untuk militer ya di Asia Tenggara ini. Inilah Pak Teo. Padahal dia negara yang paling kecil. Justru Pak Teo, inilah yang saya ingin tanyakan kepada Pak Teo yang tadi saya katakan. Penduduk mereka cuma 2,5 juta. Tapi kok peralatan mereka lebih banyak. Kok kita mempunyai begitu banyak orang, apakah perlu dengan peralatan mereka yang jauh lebih canggih, kok total personalinya mereka cuma 60.000 Untuk apa militernya? untuk militernya. Dan itu pun Tapi digantikan 60.000 itu, Pip, Iya. itu berarti sudah termasuk wajib militer. itu berarti 4% atau 4% dari jumlah penduduknya kan? Betul, tapi yang ingin saya katakan di sini mereka memakai peralatan justru yang lebih iya, banyak. Jadi ini yang tadi Kita sebetulnya. juga mau begitu. Cuman kita militer kita 300.000 dengan penduduk kita 220 juta itu cuma 0, berapa persen. Ya, jadi sangat sedikit itu kan. Ya, bahkan 60.000 itu termasuk sudah berapa puluh ribu dari anak-anak yang wajib militer katanya. Jadi bukan staf-staf sipil dan sebagainya. Baik Pak Teo, kita bisa terus ke sana. Kita kembali ke intelijen tadi. Pak Teo merasakan bahwa kita harus memberikan anggaran lebih besar. Benar. Tetapi saya juga pada saat yang sama saya ingin mengatakan bahwa kita harus terus-menerus menggeser lebih dominan teknologi, peralatan-peralatan Dari canggih, personel. dan SDM kemampuan yang makin profesional, gitu kan? Yang makin profesional seperti itu anggarannya. Karena ya dunia intelijen sekarang kan kita mengetahui kan itu tantangannya juga sangat canggih. Bersaingnya juga kompetisi dengan negara-negara yang lain bukan main. Kita tahu bahwa intelijen kan fungsinya apa? Untuk membuat analisis, membuat memberikan masukan kepada